Para siswa dan para guru-guru matematika di mana saja berada, barangkali dalam pekerjaan Anda pernah bersentuhan atau mengerjakan soal-soal seperti ini, ataupun seperti ini. Soal-soal ini tercakup dalam topik operasi hitung bilangan bentuk akar. Kita bahas satu persatu soal ini, aturan dasar dari perhitungan-perhitungan itu. Yang pertama, pangkat bilangan pecahan. Seperti yang kita ketahui, pangkat bilangan pecahan pada dasarnya, jadi kalau suatu bilangan berpangkat pecahan ditulis dalam bentuk akar. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa bentuk akar adalah cara penulisan yang lebih praktis untuk pecahan, untuk pangkat pecahan seperti ini. Menemukan bentuk seperti ini, akar 5, ini artinya di sini 2 sesungguhnya, tapi biasanya tidak ditulis. Jadi akar 2 itu biasanya tidak ditulis, maka ini artinya 5 pangkat, ini pangkat 1, tidak ditulis semuanya 1 maupun 2. Ini sesungguhnya adalah 5 pangkat 1/2. Ya. Jadi begitu juga kalau diketemukan akar 8 kuadrat, akar ketiga dari 8 kuadrat, ini artinya 8 pangkat 2/3. Ya. Ini maknanya sebenarnya. Jadi akar ini sebenarnya penulisan lain daripada bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Oke? Nah, aturan dasarnya itu. Lanjut. Kalau kita menemukan bentuk seperti ini, akar A kali B, itu bisa dipisah menjadi akar A kali akar B. Jadi kalau kita mendapatkan soal seperti ini, berapa akar 24? Ini akar kedua ya, semua tidak dituliskan di sini. Ini sesungguhnya, ini boleh ditulis akar 4 kali 6. Ya, kita tulis kali itu titik di sini. Boleh juga dalam bentuk perkalian begini, boleh. Tapi lebih praktis kalau titik. Ini dapat ditulis sebagai akar 4 kali akar 6. Ya, begitu ya. Jadi bisa dipisah. Hukum ini atau aturan ini terutama ketika kita menyederhanakan bentuk akar. Terutama digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Coba kita lihat. Di sini sudah langsung bisa ditulis sebagai 2 akar 6. Ya, 2 akar 6. Lebih kelihatan besarannya daripada akar 24. Oke? Lanjut. Ini bersesuaian dengan kalau pangkat bulat seperti ini. Ya. Bilangan pokok dikalikan dipangkatkan A. X kali Y pangkat A sama saja dengan X pangkat A X kali Y pangkat A sama saja dengan X pangkat A kali Y pangkat A. Jadi kalau pangkatannya disatukan dalam suatu perkalian begini, bisa dipisah. Jadi bisa dibaca demikian. Pangkat dari perkalian bilangan pokok sama dengan perkalian dari bilangan pokok yang dipangkatkan dengan pangkat yang sama itu. Lanjut. Selanjutnya, karena bentuk akar adalah cara penulisan lain daripada bentuk pangkat yang berpangkat pecahan, maka aturan-aturan dalam operasi hitung bilangan berpangkat berlaku juga dalam bentuk akar. Seperti ini. Ya, seperti ini. X pangkat A kali X pangkat B. Ini sama dengan X pangkat A tambah B. Ini juga X pangkat A bagi X pangkat B sama dengan X pangkat A kurang B. Lanjut. Ini
X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat A kali B. Juga pangkat negatif. X pangkat negatif N sama dengan 1 per X pangkat N. Atau X pangkat N sama dengan 1 per X pangkat negatif N. Ya, aturan-aturan ini pada dasarnya adalah aturan dalam bilangan berpangkat. Ini pun berlaku jika A dan B bilangan pecahan. Baik, kita terapkan aturan-aturan ini untuk memecahkan soal-soal berikut. Yang pertama, akar 24 tambah akar 56 kurang akar 96 tambah 6 akar 6. Jadi ini ya, kita jumlahkan ini, berapa hasilnya. Nah, kalau kita melihat ini, sini bilangan di bawah tanda akar, ya, tidak kelihatan kalau bisa bisa dioperasikan. Sebab akar 24 kalau akar 16 ya 4. Akar 64 ya 4. Tapi di sini akar 24, akar 56, 54, akar 96. Ya ini sudah paling sederhana ini. 6 akar 6. Jadi bagaimana? Kalau ini dalam bentuk dalam bentuk pangkat tentu saja 24 pangkat setengah, 54 pangkat setengah, 96 pangkat setengah. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita gunakan aturan untuk menyederhanakan bentuk akar ini. Terlihat kita faktorkan dengan faktor bilangan kuadrat di bawah tanda akar untuk 3 suku pertama. Jadi yang diwarnai ini difaktorkan, tapi yang diperhatikan faktor bilangan kuadrat. Para siswa ketahui bahwa bilangan kuadrat seperti 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, dan seterusnya. Kita lihat bilangan kuadrat apa yang menjadi faktor 24, faktor 56, faktor 96. Bilangan kuadrat di sini kalau 4 bisa ya, kan 4 kali 6 24. Di sini bisa 9. 54 bagi 9 adalah 6. Ya. Jadi bisa 9 kali 6. Kalau di sini 16 kan? 96 bagi 16 adalah 6. Bisa dilihat itu, bisa diperiksa. Maka penyederhanaannya adalah bentuknya seperti ini. Nah, yang biru di stabilo biru 4 kali 6, stabilo hijau 9 kali 6, stabilo kuning 16 kali 6. Lalu berdasarkan hukum yang kita pelajari tadi, hukum pertama, hukum ini, akar AB sama dengan akar A kali akar B. Akar 4 kali 6 sama dengan akar 4 kali akar 6. Akar 9 kali 6, akar 9 kali akar 6, dan seterusnya begitu. Kita dapatkan ini. Akar 4 kali akar 6, ya, dipisah berdasar sifat ini. Akar 9 kali akar 6, akar 16 kali akar 6, dan seterusnya. Lalu kita sederhanakan hasilnya. Nah, akar 4 adalah 2, jadi 2 akar 6. Akar 9 adalah 3, 3 akar 6. Akar 16 adalah 4, jadi 4 akar 6. Sedangkan merah ini tetap. Ini cuma hasil penyederhanaan. Lanjut kita gunakan hukum distributif. Tapi hukum distributif kan berlaku untuk pasangan, dua operasi. Jadi di sini kita tulis ini sendiri dan ini sendiri. Sesungguhnya kita boleh tulis dulu bentuk di atas itu dalam bentuk disekat terlebih dahulu. Jadi di sini mestinya kita tulis dulu 2 akar 6 tambah 3 akar 6 tambah dalam kurung min 4 akar 6 tambah 6 akar 6. Lalu ini disekat-sekat sekali ini. Baru masuk ke persoalan ini. Hukum distributif. Kenapa? Karena ada faktor bersama di sini. Hukum distributif mengatakan bahwa jika AB tambah AC, dua bilangan,
Dua suku ini ada faktor A. Jadi kita boleh keluarkan A kali B tambah C. Seperti ini juga. Ada faktor bersama. Akar 6, akar 6. Jadi faktornya akar 6, 2 tambah 3. Begitu juga di sini. Min 4 tambah 6. Ya, seperti itu. Lalu kita sederhanakan hasilnya, diperoleh ini. 2 tambah 3, 5. Min 4 tambah 6, 2. Ya, 2. Oke, lanjut. Lagi kita gunakan hukum distributif. Hukum distributif yang di atas itu. Ya, yang ini. Yang kita tulis ini. Ada faktor 6. Jadi 5 tambah 2 dalam kurung kali akar 6. Hasilnya adalah 7 akar 6. Dan ini merupakan hasil yang paling sederhana. Sehingga kalau ditanya, berapa hasil ini? Ini hasilnya adalah 7 akar 6. Ya. Kalau kita tafsirkan ini ya sekitar bilangan antara 2, 14 sampai 21 ya. Antara begitu. Oke. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini. Hitunglah, sederhanakan lagi. Kita lihat di sini. Kalau yang di stabilo kuning, bilangan pokok di bawah tanda akar 2. Ya, 4 maksudnya. Di sini 8. Di sini 32. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, ini ditulis 4 pangkat 3/2 kali 8 pangkat 1/3 dibagi dengan 1/32 pangkat 1/5. Nah, ini kalau dalam bentuk pangkat. Jadi bilangan pokoknya berbeda. Ya, bilangan pokoknya berbeda. Kita bisa lakukan operasi lanjutan jika bilangan pokoknya sama. Nah, kita lihat di sini, 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi bakal terjadi seperti ini. 8 adalah 2 pangkat 3. Bakal terjadi seperti ini. Baru dibagi dengan, ini dapat ditulis sebagai 32 pangkat 1/5. Min. Jadi 32 itu kan 2 pangkat 5. Oke, kita tulis dulu seperti ini. 2 pangkat 5 pangkat 1/5. Nah, uraiannya seperti itu. Kita lihat ini, samakan bilangan pokok. Jadi diperoleh ini. Iya, yang di stabilo kuning tetap kuning di sebelah kanan. Yang di stabilo biru tetap di sana biru. Dan di stabilo tidak di stabilo ya demikian. Lanjut, kita lihat, kita salin ke pangkat demikian, kita dapati ya. Jadi 6/2, 2 pangkat 6/2, 2 pangkat 3/3 ya. Dan 2 pangkat 5/5 pangkat min 1 karena menggunakan sifat ini. Sifat X pangkat min N sama dengan 1/X pangkat N. Nah, ini sifat ini yang digunakan. Dan karena itu didapatkan hasil seperti ini. Lanjut. Dengan penyederhanaan kita peroleh ini. Jadi 2 pangkat 6/2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3/3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 5/5 pangkat min 1, 2 pangkat min 1. Oke, lanjut lalu kita lakukan penyekatan untuk menggunakan sifat-sifat tertentu. Nah, di sini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat disekat begitu supaya kelihatan kita bisa menggunakan sifat pertama dari perpangkatan. Kita dapatkan. Nah, ini sifat ini yang dimaksudkan. X pangkat A kali X pangkat B sama dengan X pangkat A tambah B. Jadi yang berwarna ungu ini menjadi ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 1.
2 pangkat min 1 ini tetap begitu. Lalu hasilnya, ya, 2 pangkat 3 tambah 1 adalah 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat min 1 tetap. Lalu kita gunakan sifat ini. X pangkat A bagi X pangkat B sama dengan X pangkat A kurang B. Jadi kalau bagi, pangkatnya dikurang. 2 pangkat 4 kurang min 1. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 5 yang sama dengan 32. Barangkali dari sini adik-adik merasa bisa dari sini. Dari sini mungkin Anda merasa bisa disatukan operasinya. Atau dari sini ya, dari sini. Dari sini barangkali Anda bisa menulisnya hasilnya seperti ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1 bagi 2 pangkat min 1. Barangkali Anda langsung sama saja ini. 2 pangkat 3 tambah 1 kurang min 1. Ya, kurang min 1. Ini sama dengan 2 pangkat 3 tambah 1 tambah 1, jadi 5. Ya, sama saja. 2 pangkat, hasilnya adalah 32. Seperti yang tertulis di sini. Tetapi dalam pembahasan ini kita tunjukkan aturan-aturan yang penting untuk menjadi dasar. Kalau Anda bekerja dalam ujian, tentu saja Anda lakukan seperti ini. Oke, tidak masalah. Baik, para siswa dan teman-teman pemerhati matematika, kita sudah membahas 2 soal sebagai bagian daripada soal-soal yang untuk memahami topik operasi bilangan bentuk akar.